Alhamdulillah, alhamdulillahil karim al-mannan alladzi hadana lil iman wa faddala ladina hidayah man bi fadlin sallallahu alaihi wasallam wa akramahu bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina wa habibina Mustafa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istama tariqatihi wa ja'ala al-aqidatul islamiyya asas fikratihi wa masyari'atan yasman dalam amal. Amma ba'du, alhamdulillah, para pemirsa channel dari Healthcare Professional Syariah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah acara kajian rutin yang pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yakni bagaimana kita etika tenaga kesehatan memperlakukan pasien. Yang mungkin para pemirsa yang pernah menyaksikan kajian-kajian kita sebelumnya, mungkin beberapa pertemuan yang dulu kita pernah membahas tentang adab tenaga kesehatan. Tetapi pada pagi hari ini kita mungkin lebih fokus lagi pada adab terhadap pasien, dan dalam hal ini bedah kitab ya, Kaifa Amalukum karya Muhammad Shalih Al-Majid. Salat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan kita warisan yang dengan mengamalkannya kita bisa menjadi manusia bahkan umat yang terbaik. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih barokahnya acara kita, mari kita sama-sama membuka acara kita ini dengan melafazkan umul kitab Al-Fatihah. Ya, kena. Shadaqallahu adzim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, yakni Ustadz Apoteker Ilman Silanas Spam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya pagi ini, Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, mudah-mudahan pagi ini kita bisa mendapat berkah sekaligus ilmu sekaligus pahala dakwah. Kita bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi pertama ini yaitu sesi pemaparan materi. Ya, kita langsung saja kita berikan kesempatan kepada sumber kita Ustadz Ilman untuk memaparkan materinya kepada beliau. Falyatafadhal. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Salman Faris yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa hadir dalam forum yang berkah ini. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Alhamdulillah, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa rizqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, rekan-rekan rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas suatu materi yang bersumber dari sebuah kitab. Kitab ini bukan kitab ulama terdahulu, tapi memang kitab ini merupakan kitab ulama kontemporer saat ini, yaitu Syekh Shalih Al-Munajjid, dan beliau ini adalah salah seorang ulama di Saudi Arabia. Dan saya mengambil salah satu bab dari kitabnya yang terkait dengan tata cara bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang terkena musibah.
Saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Saya sebenarnya tidak ada judul ini di dalam kitabnya, ya. Jadi tidak ada judul etika tenaga kesehatan melakukan pasien, tapi memang ini merupakan mungkin refleksi dari kitab ini terkait dengan aktivitas yang kita lakukan karena sehari-hari kita bertemu dengan pasien. Ini kitabnya bisa di-download, tinggal nanti ketik saja di Google pakai Arab ataupun menggunakan bahasa Indonesia juga tidak jadi masalah, kaifa amaluhu, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kitab ini memang berisi terkait dengan bagaimana interaksi Nabi dengan berbagai kalangan, ya, di kalangan para sahabat ataupun bersama interaksi Nabi dengan orang-orang kafir gitu ya. Terus juga dibagi dengan Rasul berinteraksi dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, gitu, dengan anak-anak. Ya, ini dibahas di sini. Cukup tebal kitabnya, sekitar 800 halaman. Ya. Ada terjemahannya juga. Ini judulnya Cara Nabi Memperlakukan Orang di Berbagai Level Sosial, gitu. Nah, baik, kita langsung saya masuk ke materi. Nah, hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi sebelum saya masuk terkait dengan kasus bagaimana kita memperlakukan pasien gitu ya, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang terkena musibah, maka sejatinya dalam hal ini umat Islam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Apa tafsir dari ayat ini? Saya mencantumkan tafsir dari As-Sa'di, yaitu dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau menyatakan bahwasannya tindakan menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan itu terpulang pada dua perkara. Meninggalkan perkara yang diperintahkan kepada hamba apabila tindakan meninggalkannya itu mengharuskan atau mendekatkan pada rusaknya tubuh atau jiwa, dan melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa atau ruh. Maka perkara ini meliputi banyak sekali hal-hal lainnya. Di antaranya adalah meninggalkan jihad di jalan Allah atau tidak berinfak padanya yang menyebabkan penguasaan musuh, termasuk juga seorang yang menjatuhkan dirinya dalam peperangan atau perjalanan yang menakutkan, atau di tempat binatang buas atau ular, atau memanjat pohon, atau bangunan yang berbahaya, atau memasuki sesuatu yang mengandung bahaya dan semacamnya. Hal seperti ini dan yang semacamnya adalah di antara menjatuhkan diri kepada kehancuran. Artinya di sini mengajarkan kepada kita jangan sampai kita berada pada kondisi ya yang memang ini bisa menyebabkan kerusakan pada diri kita sendiri ataupun kepada kaum muslimin. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, ini sudah sangat dikenal mungkin di sebagai suatu hadis dan juga ditarik menjadi suatu kaidah di kalangan tenaga kesehatan muslim, yaitu la dororo wa la dirar. Ya. Jangan sampai kita memberikan mudarat kepada orang lain dan juga jangan sampai kita melakukan mudarat ataupun kita membalasnya. Ada yang menerjemahkan seperti ini, ada juga jangan sampai melakukan tindakan yang membahayakan dan berbahaya untuk orang lain. Nah, ini adalah saya pikir sudah memahami semua. Nah, lalu di sini juga ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha minkum ma'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu quwwatu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuk. Nah, saya sampaikan dulu hadis-hadis ataupun ayat-ayat terkait dengan bagaimana seorang muslim diperintahkan untuk menjaga jasadnya. Karena banyak sekali fenomena saat ini kaum muslimin yang seakan-akan melalaikan aspek kesehatan, ya. Sehingga mereka terjerumus kepada ataupun
menjadi sebab mereka menjadi rusak badannya, ya, menurun kualitas kesehatannya, sehingga mereka banyak terkena penyakit kronis dan lain sebagainya. Dan saat mereka itu mengalami penyakit, maka ada tuntutan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya khawatirnya adalah jika orang-orang ini ataupun kita tidak menjaga diri kita, ya, maka saya khawatir maka kita tidak sanggup dalam proses untuk menjalani musibah tersebut, ya, dengan menguatkan kesabaran. Ada kekhawatiran seperti itu. Jadi lebih baik menghindari kondisi-kondisi yang memang bisa menyebabkan kerusakan badan dan juga kerusakan jiwa kita. Karena mungkin rekan-rekan pernah juga mendengar kisah, ya, di mana ada salah seorang sahabat yang berjihad ataupun, ya, salah seorang yang berjihad di jalan Allah di masa Rasulullah SAW, maka dia terluka dalam peperangannya, gitu ya. Lalu akhirnya karena tidak kuat dengan lukanya, dia membunuh dirinya sendiri. Nah, karena tidak kuat dalam bersabar, gitu. Jadi kesabaran ini memang merupakan suatu hal yang berat, tapi memang pahalanya pun sangat besar sekali jika kita mampu untuk menjalani. Dan juga di sini Nabi SAW ada doa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari penyakit-penyakit seperti belang, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Itu Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'i asqam. Jadi memang kita diperintahkan oleh Nabi SAW, tentu berdoa ini ya tidak sekedar berdoa, tapi juga kita melakukan upaya-upaya di mana jangan sampai terjadi ataupun tertular penyakit-penyakit yang seperti ini, atau yang memang dikiaskan atau dianalogikan kepada penyakit-penyakit yang lain. Dan kita pun bisa melihat di sini bagaimana secara fikih, gitu ya, orang-orang yang terkena kusta tidak boleh serta ikut salat berjamaah karena takut menular. Ya. Ini yang mengutip dari Qadhi Iyad dalam kitab Hasyiatul Jumal, faqad naqul Qadhi Iyad anil ulama'i man'a az-zami wal abrasi minal masjid, ya, wa minal ikhtilatihuma bin nas. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasannya para ulama menjelaskan bahwa penderita kusta dan baros, ya, dilarang masuk masjid serta dilarang berkumpul dengan orang-orang. Karena apa? Khawatir tadi ada proses penularan penyakit, ya, yang terjadi. Ini menunjukkan bahwasannya kaum muslimin perlu untuk menjaga kesehatan. Walaupun mungkin pada suatu kondisi setelah menjaga tetap saja tertular. Nah, maka di sini ada tuntutan kesabaran untuk menjalani proses penyakit tersebut. Nah, inilah daftar isi dari kitab, ya, Kaifa Amalahum. Di sini ada satu bab di mana ada subbab, ya, ta'amaluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asib wal bala. Ya, itu bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang yang terkena musibah dan juga terkena bencana atau kesukaran hidup. Nah, dari sini kita coba refleksikan, ya, dari bab ini bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan pasien-pasien kita, dengan orang-orang yang terkena musibah, yang sedang sakit, gitu kan, yang sedang bersedih, yang sedang kehilangan anggota keluarganya, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga interaksi kita dengan pasien ini seperti halnya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan mereka-mereka yang terkena musibah. Nah, mungkin seperti itu latar belakang. Nah, baik hadirin rahimakumullah, yang pertama di sini sebenarnya perlu dijelaskan juga. Faqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man aradallahu, ya, terhalang. Jadi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, gitu ya, menghendaki orang-orang yang memang terkena musibah ini, ya, ada pahala, ya. Man aradallahu bi khairan fa innahu yabtaliyahu bil masaib. Jadi pada saat Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka salah satunya adalah Allah akan memberikan kepada hamba tersebut adalah kesukaran. Riwayat dari hadis riwayat Abu Hurairah, di sini Nabi SAW berkata bahwasanya may yuridillahu bihi khairan
yusib minhu. Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ya, atau jika Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, maka dia akan mengujinya dengan kesukaran. Nah, jadi barang siapa yang memang diberikan kesukaran-kesukaran hidup, sejatinya di sana ada kebaikan yang Allah inginkan kepada orang itu, gitu ya. Ini seperti hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, gitu ya. Jika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Nah, mungkin seperti itu, redaksinya itu sama seperti itu. Nah, ini adalah dengan kita diberikan musibah. Allah ngasih musibah kepada kita. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya Allah memberikan musibah? Karena dengan musibah ini kita diajari bagaimana berserah diri kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Nah, itu yang menjadi pelajaran penting ya pada saat seorang itu terkena musibah, yaitu menguatkan sisi itu, sisi nafsiyah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Baji mengomentari hadis tersebut ya dalam kitab Al-Muntaqah Syarah Al-Muwatta. Jadi beliau menyampaikan bahwasannya ini artinya mereka akan diuji dengan sakit yang mempengaruhi kesehatan mereka, membuat harta mereka diambil sehingga mempengaruhi kekayaan mereka, dan memberikan tekanan untuk mempengaruhi seluruh kenyamanan dari kesejahteraan mereka. Dan jika orang itu tetap bersabar, mengharapkan pahala Allah sebagai ganti kesabaran, maka hal ini akan berakhir dengan meraih kebaikan yang Allah kuasa inginkan. Ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, pada saat seorang itu ditimpa dengan berbagai macam musibah, sejatinya apa? Sejatinya dia dituntut untuk memiliki sifat sabar, ya, dan dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini komentar dari Al-Baji. Nah, lalu bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan orang-orang yang terkena musibah, ya, baik itu pasien atau siapapun, ini lebih luasnya lagi. Yang pertama yaitu Nabi SAW ya pada saat bertemu ataupun berinteraksi dengan orang-orang yang terkena musibah, maka beliau akan menyerukan orang tersebut untuk bersabar, mengharapkan pahala, dan beliau pun turut bersedih atas musibah yang menimpa. Hadis diriwayatkan dari Usama bin Zaid bahwasannya putri Nabi SAW mengirimkan kabar kepada Nabi sebagai berikut. Jadi putri Nabi ini memiliki seorang anak, ya, dan anak itu sakit. Anak masih kecil sakit, dan putri Nabi menyatakan bahwasanya putraku diambang kematian, maka datanglah ke rumah kamu. Ya. Maka Nabi mengirim pesan balik dimulai dengan memberikan salam, oleh beliau menjawab, milik Allah apa yang sudah dia ambil, dan miliknya juga apa yang sudah dia berikan. Dan segala sesuatu yang dari miliknya memiliki jangka waktu yang sudah ditentukan. Maka bersabarlah dan harapkan pahala. Ya. Jadi Nabi SAW menyerukan ini pertama kali. Menguatkan keimanan bahwasannya apa yang Allah ambil itu memang milik Allah. Apa yang Allah berikan itu juga masih milik Allah. Ya. Dan semua yang Allah berikan, baik yang Allah kasih kepada kita, itu semua ada jangka waktu. Pasti akan Allah kembali. Ya, pasti akan Allah ambil, termasuk anak ini. Maka bersabarlah dan harapkanlah pahala. Lalu kemudian putri Nabi mengirimkan pesan balik kepada beliau, ya, dengan bersumpah demi Allah bahwa beliau harus datang padanya segera, ya, mungkin karena mengharapkan semacam dukungan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu beliau pun berdiri, artinya mendatangi putri beliau, putri Nabi. Lalu anaknya itu, cucu Nabi, diserahkan kepada Rasulullah, ya, dan suara bergemuruh terdengar dari dada beliau. Jadi beliau merasa sedih. Lalu beliau mencucurkan air mata. Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada di situ, beliau berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah ini? Ya. Maka Nabi SAW berkata, faqala hadzi rahmatin ja'alallahu fi qulubi ibadihi. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama.
Inilah rahmat Allah yang Allah bentangkan kepada hati hamba. Sesungguhnya Allah mengasihi hamba-hambanya yang nah ini adalah eh, sifat pertama yang memang harus kita miliki ya. Mau kita siapapun juga selama kita muslim maka kita harus memiliki sifat kasih sayang. Kita merasa sedih saat orang pun merasakan kesedihan gitu ya. Kita kadang Nabi pun mencucurkan air mata gitu. Dan tapi jangan lupa mengingatkan terkait dengan semua yang kita miliki ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berhak mengambilnya kapan. Nah, ini adalah sisi akidah yang harus dikuatkan. Ya. Jadi setiap orang yang terkena musibah, yang pertama harus dikuatkan adalah akidahnya. Keyakinan dia bahwasanya segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, tidak ada yang mutlak milik manusia, semuanya pasti akan Allah. Ya, sehingga lebih ringan hatinya untuk bisa melepaskan. Dan yang kedua, tidak hanya sekedar menyerukan, tapi Nabi pun mengajarkan bagaimana cara bersabar. Ya. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di makam salah satu anaknya. Lalu Nabi bersabda kepadanya, ini loncat ke bawah ya. Ittaqillah wasbari ya. Wasabir. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Gitu. Lalu wanita itu menjawab, pergilah dariku, kamu tidak mengalami apa yang sudah kualami. Jadi wanita ini tidak tahu yang berkata itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengusir Nabi. Ya, kamu nggak tahu bagaimana perasaan aku kehilangan anak. Nah, mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah itu wanita tersebut diberitahu itu tadi Nabi yang berbicara kepada. Ya, maka akhirnya wanita tersebut pergi ke rumah Nabi dan dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak tahu itu tadi engkau. Karena Nabi menjawab, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ada pada serangan pertama. Artinya pada saat terkena kondisi musibah pertama kali, maka di sanalah letak kesabaran itu harus muncul. Ya. Jadi kapan kesabaran itu muncul? Adalah pada saat seorang itu terkena musibah. Jadi harus recovery secepatnya karena kesabaran ini terkait dengan keimanan, meyakini bahwasanya segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mengomentari hadis tersebut, Zain Ibnu Munir berkata, Nabi menjelaskan bahwa bagian kesabaran ini mestinya di tahap dan kondisi awal. Karena di waktu itu bersabar akan memperoleh balasan pahala. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya dari awal dia tidak bersabar, maka tidak ada pahala gitu. Mungkin terakhir pahalanya pada saat kesabarannya baru sadar, baru muncul, dia bertobat atas kondisi kemarahan dia dari awal musibah gitu ya, yang dia tidak memiliki sifat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini dijelaskan bahwasannya pahala kesabaran itu ada di awal pada saat dia terkena musibah. Nah ini, jadi tidak ada kata bagi seorang muslim itu tidak menerima kondisi ya yang telah Allah tetapkan. Gitu ya. Dia harus menerima hal tersebut di awal saat musibah itu menimpa. Dan yang ketiga hadirin rahimakumullah ya adalah apa? Menjelaskan ada surga dan penghapusan dosa dari suatu musibah. Nah, ini penting kalau misalnya para dokter, para perawat, tenaga kesehatan gitu ya. Tadi yang pertama gitu ya, mendorong untuk bersabar, diajarkan bersabar itu di awal, terus yang ketiga juga menjelaskan ada surga dan juga penghapusan dosa bagi pasien-pasien yang mampu bersabar. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Tidak hanya terampil dalam teknis medis, tapi juga terampil dalam menguatkan keimanan dan meneguhkan kesabaran pada pasien-pasien kita. Hadirin rahimakumullah, di sini ada surga dan penghapusan dosa dari suatu musibah. Hadisnya dari Abu Hurairah. Ini hadis qudsi bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Mali abdil mu'minin ya, ing di jazaun idza qabaltu safiyuhu min ahli dunya summa ihtisabuhu illal jannah." Jika hambaku ditimpa dengan kematian, orang yang sangat ia cintai lalu bersabar mengharapkan balasan, maka tidak ada balasan dariku untuknya kecuali surga. Nah, ini luar biasa. Jadi jika ada
pasien yang meninggal gitu kan, pada keluarganya kita sampaikan bahwasannya apa? Jika menerima kondisi ini, jika bersabar atas kondisi ini, ya, maka insya Allah balasannya adalah surga, gitu ya. Dan tentu tidak ada yang lebih besar gitu ya, dalam artian keinginan kita dalam hal ini di akhirat nanti, yaitu pada saat kita ingin meraih ridha Allah dengan kita dimasukkan ke dalam surga. Ya, dan ini pun ada satu hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan puas kepada hambanya yang ditinggalkan oleh orang yang dia cintai di bumi, lalu hamba itu bersabar dan mengharapkan pahala jika Allah tidak memberikan surga sebagai balas. Nah, jadi Allah nggak akan puas. Sebelum Allah ngasih surga kepada orang tersebut, ya, maka apa? Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin memberikan surga kepada orang-orang yang bersabar, yang ia ridho jika ada anggota keluarganya yang meninggal, gitu ya. Dan orang tersebut mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk kita sadarkan. Karena terkadang kan ada orang tuh histeris gitu kan. Sampai teriak-teriak, sampai seakan-akan tidak menerima gitu ya. Dan lain sebagainya pada saat menghadapi musibah. Memang berat, pasti berat gitu ya. Dan tapi disinilah semakin berat suatu ujian, maka semakin besar juga pahala. Disampaikan juga di sini satu hadis, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazmin wala adha wala ghum hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Untuk setiap kesukaran, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, luka, dan kesusahan yang dihadapi seorang muslim, ya, dan bahwa untuk setiap duri, bahkan untuk setiap duri yang menusuk mereka, Allah akan membersihkan dosa-dosa mereka. Ya, ibaratnya duri gitu ya. Misalnya kalau orang Sunda kesura gitu ya. Kesura sama apa? Serabut dari kayu gitu kan. Nah, itu ada sisi pengguguran dosa. Pada saat apa? Mereka bersabar atas hal tersebut. Jadi dalam urusan hal yang kecil, musibah yang kecil sampai musibah yang besar, itu ada penghapusan dosa. Nah, ini yang memang harus kita pahamkan juga kepada pasien-pasien. Qadi Asy-Syuraih rahimahullah berkata, jika aku sedang menderita suatu ujian, aku bersyukur kepada Allah sebanyak 4 kali. Ya, jadi kalau ditimpa musibah, Qadi Asy-Syuraih itu malah bersyukur. Malah 4 kali bersyukur. Yang pertama, aku bersyukur karena musibah tidak lebih besar dari yang kukira. Ya. Kirainmu gimana, taunya sama hanya seperti ini. Alhamdulillah. Aku bersyukur karena Allah memberikan kesabaran. Ya, yang ketiga, aku bersyukur karena Allah memampukan aku berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan mengharapkan pahala besar yang sudah disediakan. Dan yang keempat, aku bersyukur padanya karena tidak membiarkan kesukaran itu merintangi agamaku. Jadi kesukarannya bukan dalam urusan agama. Ya. Nah, ini adalah 4 hal yang pada saat Qadi Syuraih menerima ujian, beliau malah bersyukur atas 4 hal. Ya. Nah, ini orang-orang soleh seperti ini ya, bisa mengambil hikmah dari musibah, tidak hanya sekedar bisa menerima, tapi malah bersyukur atas hal tersebut. Nah, yang keempat, jangan lupa mengajarkan kalimat dirja, gitu ya. Nah, dari Ummu Salamah. Jadi pada saat Ummu Salamah itu ditinggalkan oleh suaminya, siapa suaminya? Abu Salamah, ya, karena berperang meninggal di medan jihad. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah, ma min muslimin tusibuhu musibatan. Ya. Fayaqulu ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajrini fi musibati wa akhlaf li khairan minha. Ya. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya. Jadi Ummu Salamah berkata, ya, dan di mana beliau mengutip perkataan Nabi SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah lalu berdoa, kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku pahala dalam musibahku dan berikanlah kepadaku sesuatu yang lebih baik sebagai gantinya. Kecuali Allah akan memberinya sesuatu yang lebih baik sebagai gantinya.
Dan terbukti pada saat Ummu Salamah ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal, ya maka Ummu Salamah mendapatkan yang terbaik, lebih baik lagi dari suaminya, yaitu dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini merupakan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang bersabar dan mengucapkan kalimat istirja. Ya, jadi ajarkan nyebut innalillahi. Ya, diajarkan seperti itu. Lalu yang kelima, hadirin rahimakumullah, mohon izin dulu. Ya, kita juga mengajarkan kepada pasien-pasien kita untuk jangan sampai mendoakan keburukan kepada diri sendiri. Ya, dimana di sini Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum, janganlah berdoa keburukan kepada diri kalian, wala tad'u ala auladikum, jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian, wala tad'u ala khadamikum, jangan mendoakan keburukan kepada pembantu-pembantu kalian, wala tad'u ala amwalikum, dan juga mendoakan keburukan atas harta kalian. La, janganlah tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nila fiha atau. Bisa jadi satu kondisi di mana doanya itu bertepatan dengan Allah akan memberikan sesuatu kepada kalian. Fayastajiba lakum, dan Allah menijabah doa tersebut. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita berdoa, pasien-pasien kita berdoa malah keburukan untuk diri mereka sendiri gitu ya. Ada seperti itu ya, ada gitu ya. Kondisi-kondisi yang memang menyebabkan seorang itu putus asa akhirnya ya dia mendoakan keburukan ataupun kepada anak-anak ataupun kepada siapa. Ya, karena dalam kondisi sakit tentu kadang jiwa atau psikologisnya itu goyah. Lalu juga Nabi melarang mengutuk dan memaki. Ya. Abdullah bin Abbas bercerita Nabi mengunjungi seorang badu yang sedang sakit. Nabi biasa berkata ketika mengunjungi orang yang sakit, la ba'sa tahuran insyaallah. Bukan menyakiti tapi pembersih jika Allah menghendaki. Badu itu menjawab, pembersihan ini justru demam yang membuat orang tua ini mendidih dan membawanya ke kuburan. Nabi bersabda, maka ya begitulah yang akan terjadi. Dalam riwayat lain, ya disampaikan bahwasannya esok harinya orang ini benar-benar. Gitu. Nah jadi jangan memaki, ya. Gitu. Di sini kan disebutkan malah mendidih dengan demam. Pembersihan apanya gitu. Jadi dia tidak yakin dengan apa yang Rasulullah katakan. Nah, kita dilarang mengutuk dan juga memaki. Jadi jangan sampai ada pasien-pasien kita ya yang mengutuk penyakit dan juga memaki-maki penyakit yang sedang diterima. Lalu Nabi pun melarang mengharapkan kematian. Di sini Nabi SAW berkata, la yatamannayanna ahadukum mauta minadh-dharri asabuhu. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kana wafatu khairan. Janganlah kalian mengharapkan kematian ya, dari musibah yang menimpa kalian. Dan sesungguhnya jika kalian tertimpa musibah maka katakanlah ya, doanya Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani idza kana wafatul khairan. Dan wafatkanlah aku jika wafat itu baik untukku. Nah, itu adalah doa yang dianjurkan Allah Rasulullah SAW jika ya ada orang yang sedang sakit gitu ya, dan sakitnya sungguh sangat berat sekali. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW berkata, la yatamanna ahadukumul mauta. Ya, janganlah seorang dari kalian itu mengharapkan kematian. Imma muhsinan, jika ia orang yang melakukan kebaikan, fa'ala'allahu yazdad. Ya, maka sesungguhnya jika dia melakukan kebaikan, maka dia bisa menambah kebaikan tersebut. Jika tentu dia hidup. Wa imma masian, dan jika dia orang yang bermaksiat, fala'allahu yasta'ib. Dan jika dia orang yang bermaksiat, maka
dia bisa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengharapkan kematian, karena kehidupan ini adalah peluang kita untuk melakukan kebaikan, dan kehidupan ini juga adalah peluang kita untuk bertobat atas segala dosa-dosa yang telah kita berikan. Baik, saya teruskan. Nah, lalu Nabi pun mengunjungi orang-orang yang terkena musibah, ya, menemui di rumah-rumah mereka. Ya, di sini diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ala ahadin minan nisa'i illa ala azwaji illa ummi Sulaim. Ya, jadi Nabi SAW tidak pernah mengunjungi wanita, ya, selain daripada istri-istrinya, dan juga apa, ada wanita yang selalu dikunjungi oleh Nabi SAW dan dijenguk oleh beliau, yaitu Ummu Sulaim. Fa'innahu kana yadkhulu alaihi. Ya. Dan Nabi selalu mengunjungi Ummu Sulaim, gitu ya. Nah, kenapa Nabi mengunjungi Ummu Sulaim? Ya, faqila lahu fi dzalika faqala inni arhamaha, ya, qatala akhuha ma'i. Jadi Ummu Sulaim ini punya saudara, gitu ya, yang saudara ini berperang bersama Nabi SAW dan terbunuh di medan peperangan. Jadi Nabi menyayangi Ummu Sulaim dalam artian karena dia adalah seorang muslimah yang soleh, yang taat, gitu ya. Lalu apa? Saudaranya terbunuh, ya. Maka Nabi selalu mengunjungi Ummu Sulaim karena saudaranya itu terbunuh di medan peperangan. Jadi menunjukkan simpati yang sungguh sangat luar biasa dari Nabi SAW kepada Ummu Sulaim. Nah, dan jangan lupa menghibur mereka yang terkena musibah. Ma min mu'minin, ya, ya'izzi akhahu bimusibatin illa kasahullahu subhanahu min halalin haramati yaumal qiyamah. Jelas seorang yang beriman menghibur saudaranya yang sedang tertimpa musibah, kecuali Allah akan memberikan pakaian kehormatan di hari kiamat. Jadi hibur mereka-mereka yang terkena musibah, pasien-pasien kita. Nah, kita harapkan mereka terkena dalam artian dibesarkan hatinya karena hiburan yang kita sampaikan. Dan yang ke-9 adalah memberikan makanan yang dapat menenangkan. Ini kisah dari Aisyah. Jadi Aisyah menceritakan bahwa ketika seorang dari keluarganya meninggal, para wanita berkumpul bersama mereka karena musibah kematian tersebut. Setelah mereka pergi, keluarga dan teman-teman dekatnya tetap tinggal, dan ia memerintahkan, itu Aisyah memerintahkan untuk memasak talbinah, sup yang terbuat dari tepung gandum, lalu sarid, campuran daging dan roti untuk dimasak. Lalu talbinah dituangkan ke atasnya, ke atas sarid. Kemudian dia berkata, ayo makanlah hai para wanita, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, talbinah melegakan hati orang yang sakit dan menjauhkan sedikit kesedihan dan kekhawatiran. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya salah satu caranya itu dengan memberikan makanan, gitu ya. Mungkin ini menjadi kebiasaan ya bagi kita dan juga bagi keluarga-keluarga pasien ataupun kolega-koleganya, kalau ada yang sakit dikirim makanan yang banyaknya. Ini ya mungkin salah satu dasar alasan, jadi bisa untuk menenangkan. Ya. Kalau mau mencontoh seperti ini boleh, gitu ya, membuat sup dari tepung gandum, cuma saya nggak tahu cara buatnya, gitu ya. Lalu ada daging, ada roti dimasak, jadi diberikan. Gitu. Dan yang ke-10, maaf ini ya, tadi ini makanan, yang ke-10 ini, mohon maaf judulnya keliru, adalah mendoakan, memberikan ruqyah ya kepada kepada orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Nah, tenaga kesehatan wajib menghafal doa ini. Allahumma rabbana atzil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ini adalah doa yang memang Allah telah ajarkan kepada Nabi SAW dan Nabi mengajarkan kepada kita, gitu ya, yaitu dengan lalu ditiupkan ke tangan, lalu diusapkan, gitu. Nah, ini adalah merupakan ada adab ya, 10 etika yang Nabi ajarkan ya kepada kita ya kaum muslimin, supaya dan juga bisa dicontoh oleh tenaga kesehatan yang saya ambil dari kitab tersebut dalam memperlakukan pasien-pasien kita. Memang tidak terlalu teknis ke arah aspek etik kesehatannya gitu, tidak, tapi memang ini lebih ke arah bagaimana
apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi dengan orang-orang yang tertimpa musibah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustaz Salman Faris selaku moderator untuk kita berdiskusi atau kita sharing. Mangga Ustaz. Baik, syukran wa jazakumullah khair kepada teman yang telah memaparkan yang cukup menggugah kita pada pagi hari ini berkenaan yang diajarkan oleh Rasulullah di orang-orang yang terkena musibah, karena kita sebagai teman terutama dokter dan teman medis yang biasanya berinteraksi dengan orang yang mendapatkan musibah. Dan pemirsa yang dirahmati sebenarnya kaidah-kaidah tadi juga itu juga pelajaran bagi kita. Seandainya nanti suatu saat kita yang terkena musibah, kita sudah tahu kita dengan dulu tadi ya, itu bersabar, kemudian baik para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana yang telah di sesi kedua ini kami memberikan kesempatan serta di ruang Zoom untuk memberikan pertanyaan. Mungkin ada sesuatu yang diperjelas atau ada pernyataan pembanding ataupun yang lainnya, silakan bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Saya Ustaz. Ustaz dari Harimudin dari Sulawesi Tenggara. Silakan Ustaz, langsung saja Ustaz. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, ini terkait dengan pelayanan di rumah sakit. Ada rumah sakit tertentu, Anda perlu disebut namanya, itu terkadang terkenal dengan perawatnya yang atau petugasnya yang kurang harmoni, kurang bagus lah dalam pelayanan. Mungkin kata-katanya yang apa namanya, yang kurang nyaman lah ketika apa namanya melayani pasien atau keluarga pasien seperti itu. Sehingga ini tentu menjadikan rumah sakit tersebut terkenal di luar, di masyarakat, petugas-petugasnya itu kurang bagus melayani seperti itu, sehingga kesannya itu orang mau berobat justru mungkin karena tidak nyamannya dengan pelayanan itu, sehingga itu memberikan citra yang buruk terhadap rumah sakit itu, Ustaz. Bagaimana maksudnya solusi terkait dengan rumah sakit yang demikian, di mana notabene petugas-petugasnya itu mungkin sebagian itu seperti itu, Ustaz. Nah, ini artinya dampaknya itu ke masyarakat sangat fatal seperti itu, sehingga itu tadi kesannya di luar itu terkenal dengan mungkin petugas-petugasnya yang dalam tanda kutip ganas dan apa sebagainya seperti itu, Ustaz. Ya, bagaimana mengembalikan citra rumah sakit itu, Ustaz? Karena ini sifatnya mungkin lebih dari satu orang mungkin petugas-petugasnya itu, Ustaz. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Harimudin atas pertanyaan. Langsung dijawab saja. Baik. Oke, langsung saja. Ya. Pertama memang cukup disayangkan jika memang seorang tenaga kesehatan yang muslim lupa akan etika dan adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimanapun kita pertama terikat dengan syahadat kita, terikat dengan syahadat kita mengakui Nabi sebagai suri tauladan dan contoh, dan Nabi menetapkan banyak sekali hukum-hukum dan mencontohkan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mulia bagaimana menghadapi orang-orang yang terkena musibah. Selain itu kan kita juga terikat dengan adanya sumpah, sumpah selaku tenaga kesehatan. Jadi memang banyak sekali sebenarnya aspek-aspek yang mengikat kita baik secara moral ataupun secara legal dalam menjalankan praktek kita dalam melayani pasien. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini yang menjadi
kuncinya. Karenanya kalau kita memperhatikan hadis ataupun ayat Quran yang menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itu di sana disampaikan bahwasanya sungguhnya dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik kepada orang-orang yang mengharapkan, bagi orang-orang yang mengharapkan pahala Allah dan juga keselamatan di yaumil akhir. Nah, jadi semua yang tadi saya sampaikan ataupun etika yang Nabi ajarkan, adab-adab yang Nabi ajarkan itu akan bisa dilaksanakan jika seseorang itu apa? Jika seseorang itu memahami bahwasannya dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Nah, ini harus diperkuat terutama bagi tenaga kesehatan muslim. Ya, jangan sampai ini diabaikan ya, atau ini dilepaskan. Nah, ini jadi suatu hal yang memang menjadi kekhawatiran kita tentunya. Kita sudah punya ilmu yang baik, kita sudah punya keterampilan yang baik, tapi secara etika itu kita tidak ada. Ya, maka apa? Rusaklah semua ilmu tersebut. Dan tadi konsekuensi logisnya adalah citra pelayanan rumah sakitnya, citra pelayanan perawatannya dan lain sebagainya itu menjadi buruk. Dan ini mungkin terjadi juga tidak hanya di Sulawesi Tenggara ataupun di tempat Bapak Harimudin ataupun di tempat yang lain gitu ya. Dan mungkin terjadi juga di lingkungan kerja sekitar. Nah, maka kita yang menyadari hal tersebut, yang sudah memiliki ilmu terkait dengan hal ini, ya wajib kita menyampaikan hal ini kepada rekan-rekan kerja kita sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi kondisi-kondisi tersebut bisa kita minimalisir atau kita bisa tekan dengan apa? Adanya amar ma'ruf nahi munkar, adanya nasihat yang kita berikan kepada rekan-rekan kerja kita. Ya. Ingat, agama ini nasihat, ad-dinun nasihah. Gak mungkin seorang itu paham akan agama kalau agama ini tidak disampaikan. Ya, nanti PPT-nya akan saya share juga kepada rekan-rekan di sini, dan semoga ini bisa diperbaiki lagi, PPT-nya diperbagus lagi, gitu ya, dan nanti bisa disampaikan kalau memang ada kesempatan kajian-kajian di rumah sakit untuk mengingatkan bahwasannya Nabi saja mencontohkan etika yang benar. Kalau kita tidak mengikuti Nabi, malu kita. Ya. Bersolawat kepada Nabi, kita bersyahadat mengakui Nabi sebagai Rasul, kita mengharapkan syafaat Nabi, tapi apa? Kita tidak mau ngikut atas apa yang Nabi ajarkan dan Nabi contohkan. Ini merupakan suatu hal yang cukup memalukan tentunya bagi seorang Muslim. Gitu. Nah, karenanya tadi ini adalah problematika akidah salah satunya, problematika keimanan, lalu berefek kepada problematika keterikatan kepada hukum syara, dan ini bisa diatasi dengan apa? Dakwah tentunya yang kita bisa lakukan. Dan jika memang urusan ini sampai kepada pihak manajemen rumah sakit, seharusnya mereka pun menyadari pentingnya menjaga kondisi SDM, kondisi tenaga keperawatan yang itu, ataupun tenaga medis ataupun tenaga apapun yang itu melayani pasien secara langsung, penting untuk dijaga etika. Ya. Kalau di rumah sakit saya kadang suka ada pelatihan excellent service dan lain sebagainya, itu terus diulang-ulang memang ya. Walaupun memang problematika masalah pelayanan pasien ini juga masih menjadi masalah gitu ya. Banyak ketidakpuasan pasien dan lain sebagainya. Dan ini tentu perlu untuk terus diperbaiki dan seharusnya bisa berubah jika jika kita sadar akan keimanan. Ya. Ada satu rumah sakit itu sampai mengadakan training ISQ berulang-ulang gitu untuk menyadarkan tenaga-tenaga kesehatannya, tenaga-tenaga medisnya gitu kan, supaya mereka bisa melayani sepenuh hati, menganggap pasien itu diri mereka sendiri, menganggap pasien itu keluarga sendiri. Itu pun sangat sulit sekali ya. Gitu. Nah, ada satu penyakit yang memang jangan sampai kita miliki gitu, dan setiap seorang muslim nggak boleh memiliki, itu penyakit sombong gitu ya. Yaitu batrul haq, yaitu menolak kebenaran juga merendahkan orang lain. Nah, bisa jadi ada sifat-sifat itu yang muncul karena ilmu sudah tinggi ya, kekayaan sudah banyak dan sebagainya, muncul sifat kibar tersebut. Nah, ini yang memang akan mencelakakan, dan dampaknya di dunia akan sangat terasa, dan di akhirat tentu akan terasa juga bagi orang tersebut. Ya, jadi problemnya memang tadi ya, kalau kita
pakai teori Lawrence Green itu kan ada apa? Ada faktor predisposisi, ada faktor enabling, ada faktor reinforcing yang bisa jadi menjadikan orang tersebut apa mengalami ataupun akhirnya bersikap seperti itu. Bisa jadi dia belum paham, bisa jadi memang overload tenaga overload pelayanannya, atau bisa jadi tidak ada regulasi yang mengatur secara baik di rumah sakit tersebut. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan, 3 aspek tadi, faktor predisposisi, faktor enabling, dan juga faktor reinforcing. Mungkin itu yang bisa saya kasih gambaran mungkin secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair. Itu tadi jawabannya sudah cukup komprehensif ya, terkait dengan perilaku yang kurang ramah ya, oleh pada beberapa kesehatan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kontrol diri, kemudian kontrol sosial berupa juga ada kontrol sistem ya. Ini manajemen harus melakukan perbaikan agar tidak terjadi kejadian yang berulang ya, dengan petugas-petugas yang tidak ramah atau tidak baik akhlaknya terhadap pasien ya. Walaupun itu butuh waktu dan butuh usaha yang Baik, Ustaz Salman, terputus kayaknya sinyal. Terlempar ya beliau. karena meminta pasien untuk berdoa padahal pasien kita ini non muslim. Oh iya. Fadol. Baik. Sebenarnya dalam kitab tersebut, dalam kitab yang tadi saya sampaikan, ada juga segmen kehidupan Nabi SAW di mana beliau mengunjungi seorang Yahudi. Ya, jadi seorang Yahudi itu punya anak. Gitu. Anaknya ini suka bantu-bantu Nabi, gitu ya. Suka bantu-bantu Nabi, berinteraksi dengan Nabi sehari-hari, gitu ya. Dan suatu saat si anak ini sakit, gitu. Anak Yahudi ini sakit. Maka Nabi SAW mendatangi anak tersebut, gitu ya. Dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa mungkin bagi orang Yahudi tersebut, di mana dia berbeda agama tapi dikunjungi oleh Nabi. Ya, dan Nabi mengelus-ngelus gitu ya anaknya ini, dan Nabi menawarkan untuk masuk dalam Islam gitu ya. Dan anak Yahudi ini memandang ayahnya gitu. Lalu ayahnya mengizinkan dan akhirnya dia masuk Islam. Artinya tidak menjadi masalah kita dari satu segmen ya, yaitu tidak masalah kita menunjukkan rasa prihatin kita, rasa turut berduka kepada orang-orang yang non muslim itu pada saat mereka tertimpa musibah. Itu tidak jadi masalah ya. Menghibur hati mereka pada saat mereka tertimpa musibah pun itu tidak jadi suatu persoalan gitu. Itu diperbolehkan. Nah, jika memang orang-orang non muslim ini berdoa gitu ya kepada menurut agama dan agama mereka masing-masing, maka ini masuk dalam aspek ibadah mereka yang dalam syariat Islam itu tidak boleh untuk dilarang. Gitu. Tidak boleh untuk dilarang. Nah, jadi jikalau memang ada pasien yang dia meminta untuk berdoa gitu ya, karena ini adalah aspek yang sifatnya spiritual ibadah mereka ya, dan dalam Islam dijamin orang-orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin boleh untuk menjalankan agama mereka dan tidak boleh diganggu, maka itu bagian yang diperbolehkan ya, untuk kita mengizinkan ataupun membiarkan mereka ya, tidak perlu mengganggu mereka pada saat mereka untuk berdoa ya. Tapi yang menjadi dilarang itu adalah apa? Yang dilarang itu adalah kita memandu doa mereka mungkin ya, dengan memohon kepada Tuhan mereka atau mengaminkan doa mereka kepada Tuhan ya, gitu ya. Ya kalau kita doakan semoga lekas sembuh, semoga cepat sehat, itu tidak jadi masalah gitu ya. Tapi yang tidak boleh itu adalah ya kita mengaminkan seakan-akan membenarkan keberadaan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi dipersilahkan. Ya, tidak jadi masalah jikalau memang ada pasien non muslim ya yang minta berdoa sebelum untuk operasi atau dalam aspek-aspek yang lainnya gitu ya. Bisa di ruang perawatan gitu, sebelum tindakan, silahkan mereka untuk berdoa terlebih dahulu. Itu tidak jadi hal yang dilarang oleh Islam. Mungkin itu Ustaz Salman. Baik. Berarti tetap kita melaksanakan ya. Nah, jadi misalkan misalnya dalam waktu berdoa kita tidak ikut, tidak memadu, mengaminkan. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, silakan kami masih memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Apaan dok, putus-putus ya dok. Ya Ustaz Salman suaranya, Dokter Salman suaranya putus-putus. Tunggu. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita masih membuka kesempatan untuk bertanya kepada para pemirsa, bisa langsung raise hand atau menyampaikan lewat kolom chat terkait dengan materi kita pada pagi. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin masih terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, ketika kita melihat fakta kita pada masa sekarang, sama di negara kita atau di tempat itu memang susah untuk menumbuhkan sikap ramah yang ideal ya. Itu kalau dielaborasi, kira-kira faktor-faktor apa saja yang menjadi penghalang yang membuat tenaga kesehatan itu susah sekali untuk ramah atau melaksanakan seperti yang ataupun melaksanakan tapi tidak istiqomah, ataupun kalau melaksanakan tidak banyak, hanya dua saja yang itu. Dari pengamatan sendiri itu kira-kira apa yang jadi permasalahannya yang mungkin bisa kita perbaiki gitu. Ya. Dok. Baik. Ya sebenarnya cukup aneh juga ya, karena bangsa kita terkenal dengan keramahannya gitu. Tapi pada saat kita menemukan fakta di lapangan kok ada yang seperti ini gitu ya. Nah ini jadi evaluasian bagi kita. Sesungguhnya keramahan ini, kasih sayang ini dari mana ini akan muncul gitu ya. Munculnya itu dari mana? Ada, kalau saya belajar dulu, saya pernah belajar ilmu hadis gitu ya, dan Ustadz kami itu pada saat menjelaskan hadis pertama yang disampaikan itu terkait dengan hadis terkait dengan rahmah gitu. Yaitu Nabi SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamukumur rahman. Ar-rahimun, orang yang penyayang itu akan disayangi oleh ar-rahman. Gitu. Barang siapa yang menyayangi penduduk bumi, maka dia akan disayangi oleh penduduk langit. Nah, jadi itu yang di awal disampaikan sebelum membahas ilmu hadis yang banyak, luar biasa dan kompleks gitu ya. Karena disampaikan kenapa hadis ini yang diawalkan. Karena jika seorang sudah punya ilmu yang luar biasa, ya, ilmu yang bisa menuntaskan permasalahan yang rumit, karena hadis itu permasalahan yang rumit gitu. Maka dia tetap harus memiliki sifat ar-rahman, ar-rahim. Sifat penyayang itu dia harus miliki. Karena apa? Dia akan terdorong kepada tadi sifat kesombongan. Dia akan lebih jangan sampai dia suka berdebat, suka menyalahkan orang, merendahkan orang dan sebagainya. Nah, itu yang saya ambil pelajaran gitu. Jadi sebelum kita memiliki kemampuan apapun, ilmu yang luar biasa, kemampuan menyelesaikan semua permasalahan, gitu ya, maka kita harus memiliki sifat penyayang. Ya. Dan mungkin kenapa Allah sampaikan kita pada saat kita mau melakukan suatu amal kebaikan, kita harus berdoa
Ketika kita harus mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Supaya kita tahu yang akan kita lakukan ini harus ada sifat kasih sayang, gitu ya, dalam kita melakukannya. Gitu. Nah, saya khawatirnya tadi ya, pada saat tenaga kesehatan melayani pasien, dia nggak bilang Bismillah dulu, jadi nggak sadar tuh, nggak muncul. Oh, dia tuh harus menyayangi orang yang atau menyayangi aktivitas yang sedang dia lakukan, mewarnai aktivitas ini dengan sifat kasih sayang. Nah, itu dari aspek basic awal, yaitu pemahaman dasar, maklumat awal seseorang yang harus ditanamkan sejak dini. Gitu ya. Nah, karenanya salah satu yang menyebabkan hilangnya sifat Rahman tersebut, ya, sifat kasih sayang tersebut adalah apa? Kesalahan niat saat menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu jangan sampai dia diarahkan hanya sekedar untuk mencari al-mal wal jah, gitu. Jadi harta dan kedudukan saja, ya, karena itu yang merusak. Ya. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan bahwasannya rusaknya ulama itu disebabkan oleh dua hal, yaitu harta dan juga kedudukan. Gitu. Nah, jadi kita selaku orang yang berilmu bisa jadi ya kita tidak bisa sempurna mewarnai pelayanan kita dengan sifat akhlak yang mulia, etika yang mulia, adab yang mulia. Karena apa? Karena mungkin orientasi kita hanya sekedar untuk harta dan juga kedudukan. Ini yang tidak boleh, ya. Dan malah dikutuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karenanya kita selaku seorang Muslim menyadari basic itu secara individual, pribadi, ya. Konteks pribadi demikian. Yang kedua adalah konteks regulasi tentunya. Ya. Regulasi, pengawasan, evaluasi harus dilakukan, gitu ya. Tentu pasien ada komplain, gitu ya. Pasien menuliskan komplain dan menyampaikan komplain, bagaimana rencana tindak lanjut? Mau diapakan SDM ini? Mau diapakan kondisi seperti ini? Gitu ya. Atau bisa jadi juga karena aspek tadi, ya, beban kerja yang begitu luar biasa, gitu ya, kekurangan SDM, atau bisa jadi salary ataupun gaji yang tidak layak. Ini menjadi problematika yang memang kompleks, cukup kompleks di negeri ini. Ya. Karena gini, hadirin rahimakumullah, sebenarnya kebutuhan akan pendidikan dan juga kesehatan ini adalah kebutuhan primer masyarakat. Ya, kebutuhan primer masyarakat. Tiga, pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Nah, jika tiga aspek ini, gitu ya, operatornya ataupun pelaksananya ini rusak, maka masyarakat tidak akan tenang. Ya, kita bisa lihat bagaimana sekarang kondisi masyarakat, gitu ya. Dia khawatir akan keamanan dirinya. Dia khawatir kalau sakit saya harus kemana. Dia khawatir anak saya dididik di sekolah seperti apa. Karena mungkin tidak ada kepastian dan jaminan terkait dengan pelaksanaan tiga hal tersebut dilakukan secara sempurna. Ya, dan ini terkait dengan sistem yang lebih besar dibandingkan sekedar sistem lokal sekolahnya, lokal rumah sakitnya, ataupun masalah-masalah keamanan yang sifatnya wilayah. Tapi memang ini sudah merupakan satu sistem yang melingkupi negara ini. Nah, karena perlu ada aspek perubahan dari sisi manajemen dan orientasi pelayanan publik, ya, dalam hal ini. Nah, jadi saya lihat memang ada akar masalahnya di problematika individual dan juga ada problematika yang sifatnya sistemik yang kita pasti pun menyadari hal tersebut, gitu ya. Nah, ini kalau masalah individual ya kita selesaikan dengan pencerahan, pemahaman, dididik ulang, dilatih ulang dan sebagainya. Kalau hal yang sistemik ya maka perlu ada perubahan regulasi, ya, perlu ada perubahan kebijakan di negara ini terkait dengan pelayanan publik yang dihadirkan kepada rakyat. Mungkin itu Dr. Tono. Baik, menarik sekali ya para pemirsa Allah. Ini bagaimana kita ingin mewujudkan SDM yang bagus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itu dengan perubahan orientasi tadi ya, kita menuntut ilmu, terutama ilmu kesehatan kedokteran, ya, kita niatkan ikhlas untuk Allah, bukan untuk jabatan, bukan harta. Dan juga yang menarik tadi adalah
kita juga harus menumbuhkan sikap rahmah, kasih sayang dari awal. Soalnya kalau kita yang sebelum-sebelumnya mungkin pernah mendengar kalau awal mempelajari dalil atau hadis itu biasanya dalil tentang ikhlas dan lain sebagainya ya. Dari tadi kita mendapat satu pemaparan yang cukup menarik ya, bahwa ternyata selain ikhlas ya, karena dengan itu akan berpengaruh ya, pada orientasi pada pelayan. Pertanyaan selanjutnya ini ada masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesembuhan hanya milik Allah, hanya dari Allah. Tetapi terkadang kita menganggap kesembuhan itu dari obatnya. Bagaimana kita menghilangkan sepenuhnya anggapan ini? Dan ketika kita berdiskusi tentang pasien itu, kita menganggap mungkin ya ini sembuh karena obat ini, karena obat itu. Bagaimana? Iya. Ya, di mute dulu mungkin ya. Baik. Pertama, Allah itu yang menyembuhkan, dan Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang membuat sakit. Itu semua karena biiznillah, dengan izin Allah semuanya itu terjadi. Itu adalah aspek keimanan. Ya, aspek keimanan yang itu harus tertanam kuat dalam diri seseorang. Ya. Dan Allah pun memberikan kemampuan kita untuk menganalisis, dan Allah menurunkan di lingkungan di bumi ini berbagai macam potensi alam, ya, khasiat-khasiat dari benda-benda yang itu bisa mempengaruhi kesehatan kita, gitu ya. Nah, jadi aspek keimanan sudah kita yakin, ya, kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk menyembuhkan, Allah berhak untuk membuat orang itu sakit dan lain sebagainya. Ya. Dari aspek lain, kita meyakini dan kita lihat fakta di lapangan, dan Allah pun menurunkan banyak kabar baik dalam Al-Quran ataupun hadis, bahwasannya Allah menurunkan yang ada di bumi ini yang bisa bermanfaat untuk manusia, gitu ya. Baik dari makanan, baik dari obat-obatan atau apapun. Dan Allah pun menurunkan penyakit, gitu ya, yaitu baik virus, bakteri atau apapun yang itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Jadi ada aspek hubungan tubuh kita ini dengan lingkungan sekitar kita yang bisa berdampak kepada sehat dan juga bisa berdampak kepada sakit, gitu ya. Dan kita pun memahami bahwasannya banyak dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang menyebutkan Nabi berobat dengan ini, Nabi meminum ini dan menggunakan itu untuk mengobati penyakitnya, atau misalnya memerintahkan sahabat untuk menggunakan ini dan itu untuk mengobati penyakit. Jadi ada aspek ikhtiari, ada aspek ikhtiar manusia itu dalam menggunakan khasiat-khasiat benda di sekitar kita yang itu bisa mempengaruhi kesehatan kita, baik itu dari sakit menjadi sehat atau dari sehat menjadi lebih bugar lagi, gitu ya. Nah, ini adalah fakta yang tersaji di lapangan kita. Ya. Nah, lalu bagaimana kita memahami terkait dengan kesembuhan itu milik Allah, dari Allah. Lalu obat ini perannya seperti apa? Nah, hadirin rahimakumullah, pada saat kita mengkonsumsi obat, ya, obat ini secara keilmuan farmakologisnya, farmakodinamiknya, farmakokinetiknya sudah ternilai sebenarnya, terukur semuanya. Dia kerja di reseptor ini, dia absorpsinya sekian lama, dieliminasi di mana, interaksi dengan reseptor apa, dan semua itu sudah dijelaskan dalam keilmuan sedemikian detail. Gitu ya. Dokter pun sudah mendiagnosa pasien ini kondisi, mungkin sudah melakukan berbagai macam pemeriksaan. Semua parameter sudah dihitung. Ya. Nah, tapi hadirin rahimakumullah, pasti ada yang terlewat. Ya. Pasti ada yang ada kondisi yang di luar, ya, yang tidak bisa kita nilai. Gitu ya. Kondisi yang tidak bisa kita nilai, obatnya sudah benar,
diagnosanya sudah benar, indikasinya sudah tepat, cara penggunaan sudah tepat, tapi kok nggak sembuh-sembuh, gitu ya. Mungkin ada apa? Ada aspek lain yang itu di luar jangkauan manusia. Ya. Mungkin ada kerusakan organ lain yang tidak diketahui. Ya, mungkin ada apa ya? Dia mengkonsumsi atau ada faktor lain yang menyebabkan pasien itu bertambah parah sehingga tidak sembuh. Gitu ya. Atau juga misalnya dia nggak minum obat tapi sembuh juga gitu. Nah, bisa jadi ada faktor lain yang di luar kekuasaan, ya, di luar kemampuan manusia menilainya. Ya. Nah, jadi pada saat kita melakukan ikhtiar, kita pilih ikhtiar yang terbaik. Karena Nabi mencontohkan itu. Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk mengunjungi dokter saat mereka sakit. Artinya apa? Itu merupakan bagian ikhtiar terbaik. Yaitu apa? Berikan kepada ahlinya. Gitu ya. Berikan kepada ahli. Nah, setelah dilakukan kepada ahlinya dan sebagainya, ya, maka dari awal kita sudah bertawakal nih kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kepada Allah, gitu ya. Ternyata sembuh, ya. Maka apa Nabi menyatakan kan jikalau memang obat ini cocok dengan penyakit, maka akan menimbulkan kesembuhan. Gitu. Artinya apa? Biiznillah dengan izin Allah, yaitu apa? Obat ini cocok dengan penyakitnya, maka ini menjadi suatu hal yang kita jika tidak sembuh bagaimana? Ya dengan sudah ikhtiar terbaik dan sebagainya, mungkin ada faktor lain, ya, yang Allah izinkan faktor itu untuk lebih dominan, ya, sehingga apa? Sehingga orang tersebut tidak sembuh. Gitu. Nah, jadi berfungsinya obat, responnya tubuh kita terhadap obat dan sebagainya itu semua adalah bagian dari izin. Ya mungkin para dokter pun pernah sering mengalami hal tersebut. Ya, kita tunggu respon pasien, gitu ya. Ini obat sudah yang terbaik sesuai dengan guideline terbaru, guideline terupdate, gitu ya. Obatnya juga sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita tunggu respon tubuh pasien. Artinya kan kita nunggu, ya. Apakah kembali jantungnya akan berdetak menjadi normal? Apakah mungkin fungsi hatinya kembali berjalan dengan baik? Itu sudah di luar aspek kemampuan kita lagi. Gitu. Jadi kita tinggal menunggu saja. Ya, keputusan Allah atas orang tersebut. Ikhtiar terbaik sudah dilakukan. Nah ini ikhtiar terbaiknya ini, ya, yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, yaitu ikhtiar yang tidak beresiko menimbulkan bahaya, ya, dan ikhtiar yang memang memiliki manfaat yang paling baik, gitu. Nah ini yang perlu untuk kita pahami. Jadi tetap ada kondisi-kondisi demikian, ya. Setelah dioperasi sudah benar operasi, ya kita tinggal lihat respon pasien. Ternyata belum perbaikan juga, coba perbaikan, lihat respon tubuh pasien. Nah, ada waktu kita delay, menunggu, tidak langsung pasien itu sehat. Semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Karena kan sama ya Bu, kita tinggal berdoa dan sebagainya. Semoga pasien cepat sadar, semoga responnya cepat baik. Nah, kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa, hadirin rahimakumullah, jangan salah, gitu ya. Mungkin kita mendatangi dokter, ya. Tanpa izin Allah, dokter itu nggak bisa menyembuhkan seseorang. Mungkin dokternya pada saat kita datang, oh dokternya lagi sakit, oh dokternya lagi ada kesibukan, oh dokternya mungkin sedang dalam kondisi tidak fit sehingga tidak bisa untuk mengobati. Itu pun bagian dari izin Allah. Pada saat kita bisa bertemu dengan dokter, itu Allah yang mempertemukan. Yaitu Allah memberikan waktu luang kepada dokter untuk bertemu dengan kita. Allah pun memberikan waktu luang kepada kita untuk bertemu dengan dokter. Yang dimana bisa saja Allah tidak mempertemukan kita dengan dokter tersebut. Atau misalnya kita mencari obat. Obatnya kebetulan ada. Allah mengizinkan kita. Oh ternyata pas datang ke apotek sini obatnya ada. Allah ngizinin kita untuk mendapatkan obat tersebut. Itu semua biiznillah, gitu ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang-orang yang mencari obat ini enggak ada, cari obat ke ini enggak ada, cari obat ini enggak ada, dan sebagainya. Dia belum berjodoh dengan obatnya. Nah, makanya di sana perlunya tawakal di awal, ada kesabaran yang harus kita bangun. Gitu. Nah, semoga ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwasannya kadang kita memastikan, oh pasti besok saya ketemu dengan dokter, sudah janjian, sudah deal dan sebagainya. Ya.
Tapi satu kondisi bisa batal. Ya. Apakah mungkin kitanya yang terlambat, ataukah mungkin dokternya ada keperluan operasi mendadak dan sebagainya, gitu kan. Nah, jadi nggak bisa kita memastikan besok itu akan seperti apa, setiap langkah itu seperti apa, gitu ya. Ada satu cerita yang menarik, cerita dari Ustadz saya. Dia pada saat berangkat haji, gitu ya. Dia berangkat haji, kebetulan beliau itu diizinkan Allah Subhanahu wa taala pada saat setiap harinya itu selalu ketemu orang-orang yang tersesat gitu ya. Jadi jamaah haji Indonesia itu kadang kan suka nggak tahu arah dan sebagainya. Nah, dia kebetulan itu Allah kasih kesempatan selalu bertemu dengan orang-orang yang seperti itu dan dia antarkan. Nah, satu hari dia itu ketemu dengan jamaah haji yang sesat, ya, yang tersesat. Jamaah haji bilang itu penginapan saya di sana. Kata dia, oh gampang lah, dekat di situ, bisa diantarkan. Ternyata apa, hadirin rahimakumullah, pada saat dia mengantarkan, dia langsung lupa ini dia ada di mana. Ini jalan itu, ini jalan apa. Seakan dia hanya lihat padang pasir yang sangat luas. Akhirnya dia merenung. Ya Allah, mungkin karena saya tadi bilang, gampang lah, cuma dekat di sana. Gitu ya. Pasti saya bisa. Dia tidak muncul tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah yang bisa menyampaikan. Ya. Sampai istrinya tuh bingung, padahal istrinya dekat dengan dia. Ini kenapa suami saya kayak yang kebingungan gitu ya, cari jalan dan sebagainya. Manggil-manggil istrinya tapi dia nggak ada respon gitu. Nah jadi kayak gitu kadang orang. Bisa jadi kita anggap suatu perkara itu mudah, tinggal ke situ, tinggal ambil, tinggal minum obat ini, tinggal ini. Tapi ternyata apa? Kita lupa akan tawakal kepada Allah. Kalau misalnya di Mekah Al-Mukarramah langsung Allah tunjukkan, jangan seperti itu. Tapi mungkin kalau kita di sini diakumulasikan mungkin gitu ya. Diakumulasikan gitu ya. Untuk Allah ngasih peringatan kita. Jangan terlalu percaya dengan kemampuan diri kita gitu ya. Tapi ingat ada Allah itu yang mengizinkan semua. Mungkin itu yang bisa saya kasih cerita atau gambaran ya. Wallahu alam, semoga bisa untuk menjawab pertanyaan. Baik, sudah sangat lengkap ya sudah dari sisi kita bahwa Allah Maha Kuasa dalam mengatur segala sesuatu dan juga tawakal kepada Allah, dan tidak lupa pula kita melakukan usaha yang maksimal dan juga menyadari fakta dari ilmu pengetahuan kita yang memang memiliki keterbatasan yang tentu tidak bisa dibandingkan dengan ilmu Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin waktu kita sebelum closing itu masih 5 menit. Iya. Sudah masuk chat ini. Bagaimana sikap kita sebagai pengguna layanan kesehatan untuk bisa membantu memperbaiki etika pelayanan tenaga kesehatan? Ya. Mungkin sekalian ada yang raise hand, sekalian aja biar nanti dijawab karena waktunya sudah sedikit lagi. Oh ya, silakan. Yang raise hand silakan langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya, sekarang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah ilmunya luar biasa. Mohon arahannya Ustadz, mohon nasihatnya untuk saya pribadi selaku pelaksana pelayan kesehatan di BPM ya, karena BPM ini kan memang tanggung jawab pribadi ya, kita baik itu kepada Allah, kepada masyarakat, dan kepada pasien langsung gitu. Nah saya sering sekali ini dengan masalah perilaku gitu kan, karena berhubungan dengan kekhawatiran, jadi kasus-kasus emergensi yang mengharuskan pasien itu dirujuk ke rumah sakit, sementara pasien keluarga itu tidak ada respon atau mereka tuh seperti tidak ada kerjasama gitu kan. Sementara saya tuh punya kekhawatiran yang luar biasa karena keselamatan mereka adalah tanggung jawab saya gitu kan istilahnya gitu. Jadi padahal sejak awal masuk mereka itu kan sudah kita kasih tahu bahwa persalinan tuh bla bla bla, jadi ada kemungkinan ini dan itu gitu kan. Bahkan saya suka tanyakan bagaimana persiapan dana segala macam gitu. Semuanya is okay, tapi ketika ada kendala mereka itu abai gitu kan. Jadi sampai berjam-jam. Nah sementara kita menunggu itu adalah nyawa gitu. Akhirnya saya pribadi itu suka mengeluarkan kata-kata atau ucapan yang itu untuk saya pribadi nggak enak didengarnya, dan saya sadar itu kalau itu tuh nggak layak gitu saya ucapkan gitu. Jadi
seperti saya kayak kehabisan akal harus ngomong apa lagi sih kepada keluarga ini supaya mereka itu punya sikap gitu dan tanggung jawab. Ya biasanya memang kendalanya masalah biaya gitu. Itu Ustadz, mohon mungkin saya bisa lebih sabar lagi, atau ada doa atau apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa tetap sinergi dengan mereka dan tidak menyakiti perasaan mereka. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan yang di kolom chat dulu ya. Bagaimana sikap kita sebagai pengguna layanan kesehatan untuk bisa membantu memperbaiki etika pelayanan nakes? Perlu difahami bahwasannya adab ini di kedua belah pihak gitu ya. Adab ini pelayanan kesehatan, nakes perlu memiliki adab, pasien pun perlu memiliki adab gitu. Jadi nggak bisa satu pihak. Artinya apa? Artinya perlu memang disampaikan juga terkait dengan etika-etika pasien gitu ya saat menghadapi tenaga kesehatan, ya tidak hanya sekedar etika tenaga kesehatan dalam menghadapi pasien. Itu yang saya pahami terkait dengan konsep adab. Makanya kalau misalnya rekan-rekan mengkaji kitab Tazkiratus Sami gitu ya, yaitu terkait dengan panduan tata cara adab-adab menuntut ilmu, di sana disampaikan adab guru terhadap muridnya dan juga adab murid terhadap gurunya. Karena kalau misalnya tidak di kedua belah pihak, adab ini akan jomplang. Pasien menuntut tenaga kesehatan beradab ya, dan tenaga kesehatan menuntut pasien itu untuk beradab. Nggak bisa seperti itu. Artinya harus dua-duanya diberikan nasihat secara baik dan benar. Nah, artinya begini. Artinya ini adalah hubungan antara dua belah pihak, ya, antara yang melayani dan antara yang dilayani. Maka keduanya harus paham etika dan paham regulasi. Nah, jikalau memang kita menemukan ada tenaga kesehatan yang itu tidak memiliki etika yang benar gitu ya, dan sebagainya, maka seharusnya ini bisa disampaikan kepada penanggung jawab dari tenaga kesehatan tersebut, apakah kepada humas rumah sakitnya gitu ya, pada saat ini ada komplainan terkait dengan pelayanan yang diberikan ya. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, lalu terkait dengan tadi pertanyaan Bu Bidan ya, terkait dengan, nah ini kita memang banyak menemukan kondisi-kondisi di lapangan, tentu cukup mengkhawatirkan juga kadang ya, keluarga yang abai terhadap keluarganya yang lain dan sebagainya. Nah, maka begini, ini perkara yang cukup pelik karena terkait dengan banyak hal tadi, aspek ekonomi atau juga aspek dari sisi keyakinan mungkin ya. Ada kondisi-kondisi pasien harus dirujuk sesar, tapi udah nggak apa-apalah, saya mau pasrah gitu ya, seperti itu dan sebagainya. Ini adalah perkara yang tidak dibenarkan secara syariat gitu. Nah, maka doanya doa Nabi Musa saja. Kalau memang tadi mau meminta doa itu pada saat Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang begitu bebal dan sulit untuk dinasehati. Yaitu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa tidak meminta supaya Fir'aun itu paham. Ya. Tapi Nabi Musa meminta supaya Rabbi shrah li sadri, ya Allah luaskan dadaku gitu ya. Jadi diluaskan dadanya seluas-luasnya, seluas lautan kalau bisa. Kenapa? Karena lautan itu kalaupun dikasih limbah, dia tetap lautan, airnya tetap suci dan mensucikan. Gitu. Nah, jadi kita selaku tenaga kesehatan tentu harus memiliki hati yang lapang. Ya. Perilaku pasien kadang buruk, kadang juga tadi kita menemukan pasien yang tidak bisa bekerja sama dan sebagainya. Ya, kita kan tahu kondisi latar belakangnya mungkin akan berbeda-beda pasien tersebut. Maka kita minta kepada Allah untuk diluaskan dada kita, ya, sehingga kita bisa menerima perlakuan buruk tersebut. Sebagaimana tadi Nabi SAW pun kan diusir oleh seorang wanita yang sedang menangis di sebelah kuburan anaknya gitu kan. Tapi Nabi tidak marah, Nabi pergi aja dulu, nggak jadi masalah. Ya, jadi demikian. Jadi diluaskan hati. Wa yassiri amri, kita minta kepada Allah untuk dimudahkan urusan kita, dan Allah melepaskan
belenggu yang ada di lisan kita supaya mereka bisa memahami. Nah, baru terakhir gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman tenaga kesehatan yang praktek mandiri tentu ada SOP gitu ya. Ada standar prosedur operasional yang itu sudah kita paham. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita melaksanakan, ada tanda-tanda bahaya nih, kita nggak bisa nangani, ini harus dirujuk. Maka apa? Kita harus melakukan proses rujukan. Nah, setelah itu apa? Jika keluarga menolak dan sebagainya, ya maka kita tinggal memberikan nasihat gitu ya kepada keluarga tersebut. Dan mungkin kita bisa ngasih jalan keluar supaya tadi permasalahan biaya itu bisa untuk teratasi gitu ya. Nah, jadi kondisi-kondisi tersebut memang ada ada aturan yang terkadang menjadikan kita mungkin merasa ini bukan kewenangan saya, sehingga kalau saya melakukan saya yang salah. Tapi kalau saya tidak menangani ini, pasiennya ini tidak tertangani secara baik dan sebagainya. Ini adalah terkait dengan konflik etik di lapangan yang ini pasti terjadi. Nah, maka saya bisa kasih nasihat saja tadi, tetap memberikan pengarahan kepada pasien dengan pengarahan yang terbaik, ya, dan jangan melakukan tindakan yang di luar kewenangan kita, ya, karena itu bisa beresiko tidak hanya kepada pasien tapi juga beresiko kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf untuk yang terakhir ini mungkin belum bisa terbahas secara sempurna. Saya kembalikan ke Dr. Salman. Syukran Ustaz. Ya. Baik, syukran wa jazakumullah khair kepada narasumber kita atas jawaban bagus dan banyak hal yang bisa kita ini. Sebagai penutup, karena kita sudah di penghujung acara kita, mungkin ada closing statement yang bisa merangkum seluruh materi maupun elaborasi dari jawaban pertanyaan tadi untuk kita pegang selama kita melayani. Tafadhol. Ya. Kesabaran itu adalah kita tidak mengeluh atas kondisi musibah yang kita alami, lalu juga kita tidak mengeluh pada saat kita menjalankan kewajiban, dan kita tidak mengeluh pada saat kita meninggalkan keharaman. Jadi kesabaran itu ada di 3 tempat, yaitu pada saat kita menjalankan kewajiban, pada saat kita menjauhi keharaman, dan pada saat tertimpa musibah. Maka kita selaku tenaga kesehatan tentu tidak hanya memberikan nasihat sabar kepada pasien, tapi juga kita harus memberikan nasihat sabar ataupun menetapkan sifat kesabaran pada diri kita sendiri, terutama pada saat kita sedang menjalankan kewajiban-kewajiban kita, dan kita mencegah jangan sampai kita melakukan keharaman yang bisa merugikan pasien itu sendiri. Jadi semoga kita semua diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar dalam segala urusan kebaikan yang kita lakukan. Itu mungkin Ustaz Dr. Salman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair kepada pemateri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang pagi kita yang pada minggu ini mengambil tema tenaga kesehatan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil pelajaran dan ini menjadi semua. Dari pemaparan tadi kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, jika kita menghadapi orang yang sakit atau mendapatkan musibah, menyuruhnya bersabar karena semua milik Allah, kemudian mengajarkan cara bersabar, menjelaskan ada surga dan penghapusan dosa dari setiap musibah, kemudian mengajarkan kalimat istisja, kemudian melarang mendoakan diri sendiri, melarang mengutuk memaki, mengharapkan kematian, mengunjungi dan menghibur mereka, memberikan makanan dan teman. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Ustaz Abu Bakar yang telah bersama kita pada pagi hari ini. Terima kasih pula kepada para pemirsa yang telah setia mengikuti acara dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan mendapatkan pelajaran, dan juga terima kasih kepada Help yang telah memfasilitasi kita sehingga pagi hari ini kita menjadi berkah dengan forum yang insya Allah dirahmati ini. Dan saya juga memohon maaf jika selama memandu acara itu ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja.
mewakili panitia dan teman-teman penyelenggara. Ya, kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.